Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu ala asrifil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan kegiatan rutin yaitu webinar parenting KBTKSD Islam Al-Mutakin dengan tema pentingnya pendidikan seksual pada anak sejak dini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Indriatus Syarifah selaku Kepala Sekolah TK Al-Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah hadir pada kegiatan parenting siang hari ini, pagi menjelang siang. Alhamdulillah, tema parenting hari ini sangat bermanfaat bagi kita, yaitu tentang pentingnya pendidikan seksual sejak dini kepada anak. Jadi kita mulai mengenalkan apa itu pendidikan seksual yang benar-benar seharusnya kita lakukan kepada anak-anak mulai dari kecil. Bersama pemateri kita hari ini yang Masya Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada Bu Iva atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan tilawatil Quran dari salah satu peserta didik kami yaitu Hanum dari kelas 2 dan juga sari tilawah yang akan dibawakan oleh Bu Ainun. Kepada Mbak Hanum dan Bu Ainun kami persilahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat dan hura-huranya, kekuasaan Allah menghidupkan manusia seperti semula. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak, tahu ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Dengan Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu Sadaqallahul Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapat pahala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran pada siang hari ini dapat menambah keberkahan acara parenting kita pada siang hari ini. Baik, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Ya, ini adalah Bu Rati Sondari MPSI. Beliau lulusan S1 dari Universitas Pajajaran dan juga magister dari Universitas Pajajaran. Keterampilan beliau di bidang asesmen psikologi, konsultasi psikologi, dan intervensi psikologi. Pengalaman kerja beliau ada di Rumah Sakit Hasan Sadirin, kemudian juga Biro Psikologi Swaparinama, kemudian juga praktik psikolog. Beliau juga sering mengisi seminar-seminar, diantaranya ada di TK Sembut Bandung, kemudian ada di Bank Jabar Banten, kemudian di Komunitas Sabumi, kemudian juga di Yayasan At-Sakofah, dan juga banyak lainnya. Baik, mungkin saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Bu Rati, apakah sudah ada di Zoom meeting pada siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir, Bu Nadia. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih telah menyempatkan waktunya berarti untuk mengisi parenting pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya berarti apakah boleh dinyalakan videonya? Ya, bentar ya. Mungkin sambil Oh. menunggu ayah bunda wali santri yang lain juga bisa menyalakan kameranya agar kita sama-sama bisa melaksanakan adab dalam majelis supaya menambah keberkahan dari majelis pada siang hari ini. Masya Allah sudah muncul Bu Reti. Bagaimana kabarnya Bu Reti di siang hari ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Semoga semua bunda-bunda juga dalam keadaan sehat hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir. Amin. Sedang posisi di mana ini Bu Reti? Saya domisili di Bandung. Oh, Masya Allah. Baik, langsung saja. Mari kita dengarkan materi dari Bu Ratih. Kepada Bu Ratih, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Sambil menunggu untuk share screen-nya, monggo bagi ayah bunda yang ingin nanti memberikan pertanyaan, bisa disimpan dulu pertanyaannya, dan nanti akan kami buka sesi tanya jawab di akhir acara. Kami juga menghimbau kembali untuk ayah bunda yang belum menyalakan kamera, bisa dinyalakan kameranya supaya kita sama-sama bisa mengikuti adab dalam bertulis. Baik, silakan Bu Rati. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada TK dan sampai SD ya ini, TK dan SD Al-Muttaqin. Nggih, betul, Bu. Yang sudah mengundang saya di sini mewakili Hanania Kids Clinic. Saya salah satu psikolog klinis anak dan remaja dari Hanania Kids Clinic. Insya Allah pada hari ini akan membahas tentang pentingnya pendidikan seksual pada anak sejak dini. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Insya Allah, pertama saya akan membahas mengapa penting memberikan pendidikan seks sejak dini, lalu apa itu pendidikan seksual,
apa peran orang tua dalam pendidikan seksual anak, lalu bagaimana memberikan pendidikan seksual kepada anak. Ya, yang pertama, mengapa penting memberikan pendidikan seks sejak dini atau pendidikan seksual sejak dini? Ini saya mulai dengan kita lihat ada beberapa kasus pelecehan seksual pada anak di Indonesia. Ini saya screenshot beberapa judul berita, mungkin ada yang sudah pernah dilihat, kita sama-sama lihat. Ini polisi tangani kasus LGBT anak di bawah umur di Tulung Agung. Polres Sleman tangkap pencabut sesama jenis anak di bawah umur. Jalin hubungan LGBT dengan anak di bawah umur, wanita asal Pasaman ditangkap. Polres Jepara tangani kasus LGBT anak di bawah umur. Pencabulan Wonogiri, anak TK pun jadi sasaran pelecehan seksual. Gempar pelecehan seksual oleh anak TK. Ini pelakunya anak TK, makanya bikin gempar. Pakar psikologi UNER anak buka suara. Ini seorang anak SMP tega lakukan pelecehan seksual terhadap anak TK. Parah, 6 siswa SD di Padang jadi korban pelecehan seksual pengurus yayasan. Sebanyak 15 murid SD di Yogyakarta diduga jadi korban kekerasan seksual. 3 anak SD perkosa siswi TK, ini siswi TK, pelakunya anak SD, korbannya anak TK di Mojokerto. Ini yang terbaru 22 Januari 2000, nggak terbaru setahun yang lalu ya. Nah, data dari KPAI melaporkan ada 3.000 kasus kekerasan seksual anak di tahun 2023. 3.000 kasus ini yang dilaporkan ke KPAI. Kemungkinan besar datanya lebih banyak karena mungkin ada banyak juga yang tidak berani melapor. Mengapa tidak berani melapor? Karena bisa jadi malu. Saya sendiri pernah mendapatkan kasus, bukan mendapat ya, pernah mendapat laporan ada guru SD yang bercerita ke saya, siswinya usia SD itu dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri, sempat mau meminta bantuan, tapi sudah saya tawarkan untuk datang, ini dari keluarga kurang mampu, jadi saya minta datang, tidak perlu membayar, tapi mungkin orang tuanya malu, ibunya malu, anaknya dibawa pindah keluar kota ke rumah neneknya. Lalu ada juga dari tetangganya ipar saya juga itu menjadi korban pelecehan sesama anak. Sudah saya tawari untuk diberi bantuan, tetapi keluarga korban yang menolak karena malu. Jadi banyak juga yang sebenarnya anaknya menjadi korban, tetapi tidak sampai melapor atau tidak tidak meminta bantuan profesional. Jadi tidak tercatat. Jadi ini 3.000 ini yang tercatat saja, yang sampai melapor, yang tidak melapor, wallahu alam ada berapa kita tidak tahu. Mungkin banyak yang malu yang tidak sampai membuka. Nah, apakah bunda-bunda di sini pernah membaca berita-berita tersebut yang tadi sempat saya bacakan sekilas? Ada ya, sudah membaca. Apa yang Bunda pikirkan setelah mengetahuinya? Coba saya ingin kita sharing ya, ngobrol. Ketika Bunda-Bunda membaca berita-berita pelecehan seksual pada anak, atau berita-berita bahkan pelecehannya itu terjadi pada sesama jenis. Ya, sekarang makin marak ya LGBT. Itu yang muncul di pikiran Bunda apa? Ada yang mau berbagi? Apa yang dipikirkan setelah mengetahui kondisi di Indonesia saat ini banyak terjadi kasus seperti ini? Ada yang mau berbagi apa yang dipikirkan? Oh, nggak mikir apa-apa. Aku pas baca berita itu biarin, itu kan orang lain. Yang penting bukan anak saya gitu. Atau apa yang dipikirkan ketika melihat berita-berita tersebut? Sebelum silent. Silakan barangkali Ada yang mau share Mas Hawa yang mungkin. dipikirkan ketika melihat berita
banyaknya kasus pelecehan seksual pada anak, bahkan pelakunya itu ada yang tadi anak TK. Dan saya pernah dapat klien juga, klien saya itu korban teman sekolahnya yang sama-sama TK. Jadi dia anak laki-laki dibawa ke saya, ibunya ingin tahu anaknya seberapa besar anaknya terdampak karena anaknya diminta menghisap kemaluan temannya yang laki-laki juga, sama-sama anak TK. Terus kalau dulu waktu saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ketika praktik kerja, itu ada anak usia 5 tahun ya. Saya tidak tahu ya anaknya itu waktu itu sekolah atau tidak, bapaknya itu penjual cendol, anaknya sedang dibawa ke rumah neneknya, lalu pelakunya juga sebenarnya tidak tinggal di situ, dia sedang mengunjungi rumah neneknya, dia diiming-imingi oleh pelaku itu hanya mainan kecil, mainan mobil-mobilan, padahal anaknya anak perempuan ya, mainan mobil-mobilan dari plastik yang suka dijual penjual-penjual keliling gitu, dia cuma diiming-iming gitu, dan dia dilecehkan oleh anak tetangga yang usianya masih 11 tahun. Dan itu orang tuanya membawa anaknya ke poliklinik psikologi untuk tahu apakah anaknya mengalami trauma, tapi memang anak tersebut belum paham. Jadi dia pada saat itu dia nggak ngerti, nggak trauma yang akhirnya orang tuanya, saya tidak tahu ya jadinya melapor atau tidak ke kepolisian karena khawatir juga kalau melapor, kalau dilaporkan semakin banyak diperiksa, itu anak yang tadinya nggak trauma, nggak ngerti, malah jadi trauma. Jadi, nah itu mungkin banyak yang tidak terlaporkan karena begitu. Nah, di sini bunda-bunda kira-kira waktu membaca berita atau mengetahui hal-hal seperti itu, apa yang muncul dalam pikiran bunda-bunda? Gak ada yang mau berbagi ya? Ini jangan-jangan kayaknya tipe bunda-bunda yang kalau jadi korban pun semuanya nggak ada yang mau lapor. Cuma ditanya apa pikirannya aja nggak ada yang mau cerita. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Apa yang dipikirkan? Nggak ada. Menuliskan di kolom komentar, Bu. Oh, di Dari kolom Mama komentar. Afina. Miris, sedih, takut. Dari Oh, Mama Asya takut. juga takut, Ustazah. Oh iya. Kalau itu berarti ini ya, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya jawaban pertanyaan selanjutnya, saya bertanya apa yang Bunda rasakan setelah membacanya. Jadi nggak berpikir, Bunda-Bunda nggak kepikiran apa-apa, langsung merasa sedih, merasa takut ya. Masya Allah, ya memang ketika kita melihat berita-berita seperti itu, yang kita rasakan tentu emosi kita ikut tergugah, kita merasa sedih, merasa ikut prihatin, merasa takut, anak kita juga mengalami, dan disitulah mengapa penting buat kita untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak sejak dini agar anak kita jangan sampai menjadi korban atau bahkan pelaku. Karena ketidakfahamannya bisa saja anak kita bukan hanya jadi korban tapi jadi pelaku karena dia tidak paham. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar anak kita tidak sampai menjadi korban apalagi menjadi pelaku pelecehan seksual? Ini adalah alasan pentingnya memberikan pendidikan seksual kepada anak. Pertama, agar anak terhindar dari penyimpangan identitas gender dan orientasi seksual. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Agar anak bisa mengendalikan potensi seksual yang ada di dalam dirinya. Jadi pada dasarnya anak-anak itu memiliki potensi seksual. Biasanya potensi seksual ini muncul ketika anak memasuki masa pubertas karena perubahan hormonal, itu hasrat seksualnya meningkat. Tetapi yang terjadi kita lihat dari berita-berita tadi, dari anak usia TK pun sudah ada yang melakukan pelecehan seksual kepada temannya. Berarti dari dini potensi seksualnya karena adanya kesalahan mungkin di lingkungannya atau bisa jadi dia melihat sesuatu yang tidak harus dia lihat, lalu potensi seksualnya itu muncul sebelum waktunya. Nah, itu yang harus kita hindari.
Terus selanjutnya juga agar anak terhindar dari perilaku seks yang menyimpang. Perilaku seks yang menyimpang ini, jika anak misalnya dia terpapar konten pornografi, mungkin dia bisa meniru atau dia menjadi korban, biasanya korban-korban pelecehan seksual akhirnya memiliki masalah pada perilaku seksualnya. Lalu agar anak terhindar dari pelecehan seksual tadi ya, terutama yang ingin kita hindari, jangan sampai anak kita menjadi korban pelecehan seksual. Itulah mengapa penting memberikan pendidikan seksual kepada anak. Sexuality education equips children and young people with the knowledge, skill, attitude, and value that help them to protect their health, develop respectful social and sexual relationship, make responsible choices, and understand and protect the rights of others. Jadi, pendidikan seksualitas itu memberikan anak pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang membantu mereka untuk menjaga kesehatan mereka, mengembangkan rasa menghargai terhadap hubungan sosial dan seksual, dan membuat pilihan dan pemahaman yang bertanggung jawab dan melindungi hak-hak orang lain. Jadi di sini, kalau kita memberikan pendidikan seksualitas kepada anak, ini dari World Health Organization ya, dari WHO, itu penting karena kita memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai kepada anak kita agar dia bisa menjaga dirinya dan menghargai hubungan sosial dan seksual dengan orang lain, dan juga mereka memahami dan menjaga hak-hak orang lain. Jadi tidak hanya dirinya, tapi juga dia tidak sampai melanggar hak orang lain. Karena di sini pentingnya pendidikan seksual, kita tidak hanya menjaga anak kita agar tidak menjadi korban, tetapi juga kita menjaga agar anak kita tidak menjadi pelaku. Ya, semoga Allah melindungi anak-anak kita semua agar tidak menjadi korban, apalagi menjadi pelaku. Tapi walau alam, kita tidak tahu ya, kalau kita tidak memberikan pendidikan seks yang benar, khawatirnya anak kita di era gadget sekarang, di era media sosial, di era internet yang sangat mudah aksesnya, itu lebih berisiko untuk terpapar konten pornografi, sehingga tidak hanya bisa menjadi korban, bahkan bisa menjadi pelaku kalau dia tidak paham, kalau dia tidak diberi pendidikan seksual yang benar. Nah, apa itu pendidikan seksual? Tadi kita membahas bahwa memberikan pendidikan seksual itu penting untuk anak. Ada yang sudah tahu, bunda-bunda, apa itu pendidikan seksual? Saya diminta di sini mengisi tema pendidikan seksual. Jadi saya pikir yang mengundang dan yang hadir sudah tahu ya sebenarnya apa itu pendidikan seksual, tapi kita samakan lagi persepsi kita tentang pendidikan seksual yang akan dibahas pada sesi ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seksual itu berkenaan dengan seks atau jenis kelamin dan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, berkenaan dengan seks atau jenis kelamin ini, akhirnya implikasinya adalah kita akan membahas tentang gender. Gender itu aspek psikologis dan sosial yang berhubungan dan menjadi implikasi dari jenis kelamin biologis. Jadi jenis kelamin biologis itu maksudnya anak itu kan punya, secara umum manusia itu terdiri dari dua jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak ada jenis kelamin ketiga. Nah, apa sih implikasinya dari jenis kelamin anak tersebut secara psikologis dan sosial? Ini nanti yang mempengaruhi pemahaman identitas gender mereka. Kalau mereka bingung dengan identitas gendernya, akhirnya nanti yang terjadi adalah gender dysphoria. Apa itu gender dysphoria? Gender dysphoria itu seperti yang terjadi pada orang-orang yang sampai mengganti jenis kelaminnya. Nanti kita akan bahas gender konstansi ya. Kalau anak paham, itu kenapa pentingnya kita memberikan pendidikan seksual ketika anak paham tentang gender konstansi. Gender konstansi itu adalah bahwa jenis kelamin kita secara biologis tidak akan berubah biarpun penampilan kita diubah secara eksternal. Jadi biarpun pakaian berubah, bahkan secara eksternal mungkin ada yang sudah sampai melakukan operasi alat kelamin, itu secara internal, secara biologis, dia jenis kelaminnya tidak berubah. Laki-laki yang mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, misalnya bahkan dia melakukan suntik payudara, mengubah
alat kelamin, tetap saja dia tidak punya rahim di dalam perutnya, dia kromosomnya tetap XX. Begitu juga perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki atau bahkan sampai melakukan operasi alat kelamin, tetap saja kromosomnya itu XY. Dan tetap saja dia punya rahim di dalam perutnya, itu tidak akan mengubah. Jadi apa yang diubah di luar tubuhnya itu tidak mengubah jenis kelamin secara biologisnya. Nah, ini jadi bagian penting dari pendidikan seksual adalah kita mengajarkan tentang atau mengenalkan anak tentang identitas gendernya. Ini yang akan saya bahas lebih lanjut tentang gender. Pendidikan seksual yang pertama itu, tugas kita sebagai orang tua itu adalah mengembangkan kesadaran gender. Pada usia 2-3 tahun itu anak udah mulai mengenal gendernya sendiri. Jadi dia bisa membedakan dirinya laki-laki atau wanita. Dia sudah tahu, tidak hanya dirinya, dia tahu misalnya ibunya itu wanita, ayahnya itu laki-laki. Tapi masih belum mendalam gitu. Jadi sekedar bisa membedakan. Sebenarnya dari mulai 1,5 tahun itu anak sudah mulai punya kesadaran tentang identitas dirinya, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, usia 4-6 tahun itu anak mempelajari hal yang lebih kompleks terkait gendernya. Apa sih hal yang lebih kompleks itu? Misalnya dia mempelajari apa sih yang disukai dan tidak disukai dari gendernya. Ya, anak perempuan, misalnya dia tahu secara umum perempuan itu sukanya apa. Perempuan itu sukanya misalnya, oh dia karena melihat ibunya kalau perempuan itu lebih suka dandan, lebih suka terlihat cantik, sukanya bajunya pakainya rok, warnanya warna-warna yang misalnya warna, kalau pakai baju yang masih berwarna-warni, perempuan biasanya pakai warna pink, warna-warna cerah, atau kalau misalnya mau mengikuti sunnah seperti di Arab, misalnya perempuan itu serba hitam, laki-laki itu serba putih. Dia itu mempelajari hal-hal yang lebih kompleks. Dia belajar juga apa yang diharapkan dari gendernya dalam berperilaku di lingkungan sosial. Jadi usia 4-6 tahun itu anak-anak sudah mulai mempelajari dan memahami hal-hal yang lebih kompleks terkait gendernya. Nah, di usia 5-6, ini sebenarnya 4-6 itu kan rentang ya. Jadi tidak saklek 4 sudah langsung tahu semua, jadi rentang 4-6. Nah, di usia 5-6 itu secara umum anak mulai memahami gender konstansi. Tadi yang saya sampaikan. Gender konstansi itu adalah pemahaman anak bahwa jenis kelamin itu permanen. Kalau dia dilahirkan sebagai laki-laki, ya sampai meninggal akan laki-laki. Kalau dilahirkan perempuan, sampai meninggal akan perempuan. Dan anak ini mulai mengikuti aturan sesuai dengan gender yang dia miliki. Misalnya di usia 5-6 tahun, anak-anak itu sudah paham aturannya kalau laki-laki sholatnya di saf depan, anak perempuan itu sholatnya di saf belakang. Anak laki-laki itu auratnya mana saja ketika sholat yang harus ditutupi, anak perempuan sampai mana yang harus ditutupi. Terus dalam bergaul, dalam tata cara yang membedakan ada aturan-aturan gender, itu juga anak-anak sudah mulai paham di usia sekitar 5-6 tahun. Di sekitar usia 5-6 tahun juga anak-anak ini mulai mengidentifikasikan dirinya dengan orang tuanya yang bergender sama. Jadi di sini orang tua sangat penting untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, karena pemahaman anak tentang aturan gender ini juga dipengaruhi oleh model atau perilaku yang ditampilkan oleh orang tuanya yang bergender sama. Jadi anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya yang bergender sama. Karena pada usia segini, anak masih paling dekatnya dengan orang tua, belum terlalu terpengaruh oleh teman sebaya, apalagi lingkungan yang lebih luas. Beda dengan remaja. Ketika remaja, itu anak lebih terpengaruh oleh teman sebayanya. Sehingga orang tua kalau ingin menanamkan nilai-nilai, itu justru di usia ini, usia 5-6 tahun, ketika anak sedang menanamkan, mulai menginternalisasi nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua. Terutama dia melihat, jadi anak itu belajar justru dari apa yang dilakukan orang tua, bukan
bukan hanya dari yang disampaikan. Jadi dia lebih terpengaruh dari apa yang dilakukan orang tua daripada apa yang disampaikan orang tua. Jadi orang tua perlu konsisten antara apa yang ia sampaikan dengan apa yang dia lakukan. Di usia 8-10 tahun itu anak mengembangkan pandangan yang lebih kompleks mengenai gender lawannya. Maksudnya apa? Nah, tadi kan 4-6 tahun itu dia memahami gender dirinya sendiri. Kalau usia 8-10 baru dia lebih memahami gender lawannya. Jadi kalau anak perempuan dia baru bisa lebih memahami peran, terus apa yang disukai dan tidak disukai dari gender laki-laki itu di sekitar usia 8-10 tahun. Dan ini nanti yang menjadi awal dia tahu ini kan pra remaja, menjelang nanti setelah itu mulai usia 11 itu mulai ada yang memasuki masa pubertas, mulai menyukai lawan jenis. Dia jadi tahu, oh kalau biar aku menarik itu harus bagaimana di usia 8-10 tahun ini dia mulai paham apa yang tidak disukai dan disukai oleh lawan jenisnya, dan di situ dia bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh lawan jenisnya kalau dia mulai punya ketertarikan dengan lawan jenis. Yang selanjutnya, pendidikan seksual anak itu akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan satu, itu anak perlu mengetahui bagian-bagian tubuhnya beserta fungsinya. Nah, ketika ini sebenarnya dari usia 2 tahun sudah, kalau dari tugas perkembangan anak usia 2 tahun itu secara umum setidaknya sudah tahu ya, mata untuk apa, hidung untuk apa, mulut untuk apa, mana kepala, tangan, kaki, yang secara umum dia sudah tahu. Dengan bertambahnya usia, pengenalan bagian tubuh itu semakin banyak dan semakin detail fungsi-fungsi dari bagian tubuhnya. Kalau yang berhubungan dengan pendidikan seksual, tentunya yang dikenalkan itu juga anak perlu tahu mana bagian-bagian tubuh yang kedua ya, yang privasi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, tidak boleh dilihat oleh orang lain. Misalnya bagian dada, bagian kemaluan, bagian belakang, bokong, itu yang tidak boleh sampai dilihat atau disentuh oleh orang lain. Nah, ketika mengajarkan bagian tubuh kepada anak, sebaiknya kita menggunakan istilah atau kosakata yang memang sesuai dengan namanya. Misalnya alat kelamin laki-laki ya, maaf ya, kita ajarkannya sesuai namanya. Disebutkan namanya, tidak diganti misalnya jadi burung gitu. Mengapa? Agar tidak memberikan kesan negatif pada bagian tubuh tersebut. Jadi anak itu paham namanya. Jadi, tapi kita kasih nama-nama yang ya sesuai bahasa Indonesia atau nama ilmiahnya gitu kepada anak. Tapi tidak diubah untuk apa ya, memang sih pendidikan seksual ini masih tabu ya di budaya kita, tapi kalau secara teori kita sebaiknya memberikan nama bagian tubuh itu sesuai dengan namanya agar netral. Jadi anak tuh seperti dia tahu ini namanya mata, jadi kemaluannya pun dia tahu namanya apa. Tapi boleh juga sih kita menyebut kemaluan, jadi itu namanya apa, terus mungkin nanti yang lebih sopan kita bilangnya kemaluan. Kalau anak nanya, "Kenapa dibilang kemaluan?" Karena malu kalau sampai dilihat orang lain, ini bagian yang tidak boleh sampai dilihat orang lain. Dilihat saja nggak boleh, apalagi disentuh. Dan nanti dikasih tahu kepada anak siapa saja sih yang boleh menyentuh bagian privasinya, bagian pribadinya. Maksudnya boleh menyentuh itu contohnya pada anak usia 3 tahun, usia 3 tahun itu kan dia mulai toilet training dari mulai 2 tahun kalau misalnya anak sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa diajak bekerja sama, itu sudah mulai bisa diajak toilet training, usia 2-3 tahun itu mulai toilet training. Nah, ketika toilet training itu anak belajar untuk buang air kecil dan buang air besar sendiri di kamar mandi, tetapi dia belum bisa membersihkan dirinya sendiri, atau istilahnya cebok ya, dia belum bisa cebok sendiri. Ini sebaiknya ketika toilet training, Bunda tidak membiarkan anak dicebokin oleh siapa saja. Jadi anak karena itu kan benar area privasinya. Jadi yang boleh memegang area privasinya sebaiknya hanya ibunya atau ayahnya. Atau kalau misalnya Bunda bekerja, misal hanya neneknya gitu. Atau kalau dia punya pengasuh, ya pengasuhnya satu, tapi jangan ganti-ganti. Jangan
terkesan jadi sembarang orang boleh memegang kemaluannya. Atau misalnya jika dia di usia 3 tahun, 4 tahun sudah masuk PAUD atau playgroup, sedangkan dia belum bisa cebok sendiri, akhirnya ketika dia ingin buang air kecil atau buang air besar di sekolah, gurunya yang menceboki itu sebaiknya dihindari. Jadi ketika anak sudah mulai masuk ke lembaga pendidikan, itu anak sebaiknya sudah bisa membersihkan diri sendiri di toilet. Jangan sampai dia dicebokin orang lain, karena tadi ya seperti kita lihat di contoh-contoh kasus yang tadi saya share di awal, itu banyak juga pelaku pelecehan adalah guru sendiri. Jadi jangan sampai anak itu jadi tidak waspada bahwa mungkin saja loh guru itu melakukan pelecehan kepada dirinya. Bahkan sebenarnya kalau yang lebih ekstrim tadi yang saya sempat sampaikan ya, tidak ada beritanya, tapi yang sempat mau ditangani oleh saya, tapi ibunya akhirnya malah membawa anaknya ke kota lain, ke neneknya, itu pelakunya adalah ayah tirinya. Pekan lalu saya baru lihat juga ada berita-berita bahkan ayah kandung juga bisa, bukan juga bisa ya, ada beberapa kasus pelecehan seksual pelakunya adalah ayah kandung sendiri, bahkan sampai anaknya itu meninggal. Anaknya baru usia 7 tahun itu sampai meninggal, pelakunya ayah sendiri. Ada juga yang usia 3,5 tahun, pelakunya juga ayah sendiri. Lalu ada juga yang 7 tahun, pelakunya om dan tantenya. Jadi orang-orang terdekat pun bisa jadi pelaku. Oleh karena itu kita perlu mengajarkan kepada anak agar tidak sembarang orang boleh menyentuh bagian privasinya. Nah, ini terutama ketika toilet training. Ketika toilet training sebaiknya ya ketika toilet training itu bundanya sudah siap untuk selalu mendampingi anak. Begitu anak ingin ke toilet, bundanya ikut ke toilet, bundanya yang menceboki. Bahkan kalau anak perempuan, kalau bisa sih jangan sampai ayahnya yang menceboki, tapi ya bundanya. Karena banyak juga kasus yang pelakunya adalah ayah, tapi sangat jarang seorang ibu itu melecehkan anaknya sendiri. Jadi ya sebaiknya yang boleh memegang hanya ibunya. Nah, lalu apalagi yang diajarkan di pendidikan seksual untuk anak ini adalah anak mengetahui perilaku atau bentuk pelecehan seksual dan mengenali situasi yang bisa mengarah pada pelecehan seksual. Jadi ini kita mengajarkan juga ya kepada anak apa saja sih perilaku-perilaku yang termasuk dalam pelecehan seksual atau bentuk-bentuk pelecehan seksual itu. Jadi tidak hanya dalam tadi sentuhan, jadi pelecehan pun bisa berupa verbal atau perkataan. Dan mengenali situasi yang bisa mengarah pada pelecehan seksual tersebut. Lalu yang ini, anak mengenal perilaku yang bisa merusak otaknya, itu maksudnya adalah perilaku ketika di anak-anak sekarang itu banyak yang sudah bisa mengakses internet, dan di sana masih banyak konten pornografi yang bisa mudah diakses oleh anak. Ini orang tua benar-benar harus bisa mengawasi, jadi orang tua itu harus bisa memberikan batasan kepada anak mana yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat oleh dirinya, dan mengajarkan kepada dia bahwa konten-konten tersebut tidak hanya yang di internet ya, bahkan yang dia lihat secara langsung pun itu bisa merusak otaknya. Ini ada penelitiannya bahwa dampaknya itu bahkan lebih berbahaya daripada narkoba. Jadi ini caranya itu kita mulai mengajarkan anak untuk menjaga matanya dan menjaga aurat dia, tadi kita mengajarkan anak agar auratnya tidak dilihat oleh orang lain, begitu juga berarti dia jangan sampai melihat aurat orang lain. Jadi itu juga diterapkan kepada orang lain. Ketika dia tidak membiarkan dirinya untuk dilihat oleh orang lain auratnya, dia pun tidak boleh melihat aurat orang lain. Itu jadi dimulai pendidikannya sejak dini, anak dibiasakan untuk malu jika auratnya sampai terlihat. Malu jika sampai melihat aurat orang lain gitu. Dan ini kalau dilihat pada kasus-kasus tadi ya, bahkan anak TK ada yang menjadi pelaku, diantaranya itu kemungkinan besar, kalau di beritanya memang disampaikan karena anaknya sudah terpapar konten pornografi. Jadi ini memang orang tua jadi
apa ya, PR banget lah buat orang tua untuk mengawasi apa yang dilihat anaknya di gadget. Dan bukan hanya kalau dari pengalaman saya pada anak-anak yang melakukan perilaku seksual di bawah umur, itu bukan hanya karena dia terpapar konten pornografi, bahkan karena anak melihat orang tuanya. Jadi untuk orang tua yang masih tidur bareng bersama anak, itu harus sangat hati-hati jangan sampai melakukan hubungan seksual ketika anak tidur, karena bisa jadi anak terbangun tapi dia pura-pura tidur, jadi dia melihat, lalu nanti dia praktikan. Itu harus hati-hati sekali, karena ada anak yang melakukan perilaku seksual karena melihat langsung orang tuanya melakukan. Orang tuanya mengira anaknya tidur, padahal anaknya sebenarnya bangun. Tuh. Ya, selanjutnya. Nah, apa peran orang tua dalam pendidikan seksual anak? Ini pertama, perannya itu menjadi model. Menjadi model itu apa tadi? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa anak itu lebih banyak belajar dengan meniru orang tuanya. Jadi orang tua itu perlu memberikan contoh berperilaku sesuai gendernya dan menjalin relasi yang sehat. Jadi orang tua sebaiknya ya yang ibu berperilaku sesuai gendernya, bagaimana wanita pada umumnya berperilaku, berbicara, berpakaian. Begitu juga seorang ayah, bagaimana seorang ayah berperilaku, berbicara, berpakaian, dan sebagainya. Lalu relasi yang sehat antara ibu dan ayah, lalu ibu dan ayah tidak melakukan. Jadi kalau misalnya mau apa ya, misalnya apa, orang tua jangan bermesraan di depan anak, karena itu nanti khawatir ditiru oleh anak. Jadi kalaupun mau berpegangan atau memeluk tuh yang seperti pelukan kita ke anak tuh peluk sayang gitu, sunnya sun sayang, bukan yang ada hasrat seksualnya gitu. Jadi orang tua harus hati-hati sekali, karena orang tua menjadi model untuk anak. Jadi peran orang tua perlu memberikan contoh yang baik kepada anak. Lalu peran mengasuh atau parenting ini memberikan pengasuhan yang hangat, konsisten, suportif, dan komunikatif. Mengapa? Karena ini salah satu untuk mencegah pelecehan seksual. Kalau kita terbiasa hangat, konsisten dengan aturan-aturan yang diberikan kepada anak, kita suportif dan komunikatif ketika anak mengalami sesuatu yang tidak biasa, dia bisa terbuka cerita kepada kita. Itu sangat penting. Salah satu mencegahnya itu mencegah anak mengalami pelecehan seksual, atau anak itu di usia prasekolah itu mulai memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketika dia memiliki rasa ingin tahu, kalau dia tahu orang tuanya itu suportif, komunikatif, mungkin dia akan banyak bertanya kepada orang tua. Jangan sampai dia mencari tahu sendiri, mengeksplorasi sendiri, akhirnya salah mendapatkan informasi. Jadi bahkan untuk hal-hal yang tabu, hal-hal yang seperti yang kita bahas di tema sekarang tentang seksual pun, sebaiknya anak itu bertanyanya kepada orang tua, agar kita bisa memberikan informasi yang benar. Ini kalau pengalaman saya sendiri, bukan hanya misalnya anak saya mengalami, dan beberapa ada keponakan saya, beberapa keponakan saya atau anak teman saya berapa kali ditanya ya, anak usia 4-5 tahun itu memang kalau dari perkembangan psikoseksual itu mereka di tahap valik. Tahap valik itu tahap mereka mengeksplorasi alat kelaminnya, karena mereka sudah melewati fase toilet training. Ketika toilet training, mereka dibantu membersihkan diri. Di usia 4-5 tahun mereka sudah diajarkan untuk membersihkan alat kelaminnya sendiri. Mungkin ketika membersihkan alat kelaminnya sendiri ada bagian yang mereka sentuh, terus mereka merasa enak, merasa nyaman, akhirnya mereka mengeksplorasi lebih jauh. Nah, waktu itu anak saya dia langsung bicara, karena dia tidak paham ya, saya lupa dia usia 3 apa 4 gitu, dia sudah bisa cebok sendiri, dia habis pipis, terus dia tanya sama saya, "Mah, ini kenapa ya kalau dipegang kok enak?" Dia bilang gitu. "Kok ini jadi besar?" Anak saya laki-laki. "Kok ini jadi keras ya kalau aku pegang?" Gitu. Itu kan kalau kitanya apa ya? Kalau kitanya tidak terbiasa membuka komunikasi sama anak, tidak suportif pada anak, mungkin anak nggak berani juga nanya seperti itu. Karena kalau
saya tidak tahu ya kalau yang dua ponakan saya yang diceritakan ke saya sih anaknya jadinya sembunyi-sembunyi suka memainkan alat kelaminnya di usia itu. Mungkin awalnya ya itu ketika cebok terus dia pegang oh enak terus dia jadinya suka sembunyi-sembunyi ketika sedang sendiri atau di dalam selimut terus mainin seorang tuanya bingung gimana nih menghentikannya. Nah, kalau ketika anak melakukan itu ya sebenarnya saya juga kaget gitu, cuma berusaha untuk netral meresponnya tetap yang dengan tenang, sadar, oh iya, kalau waktu itu memang anak saya sukanya science. Dia dari kecil suka sekali sains, jadi saya bisa jelasinnya secara sains. Saya bilang, iya karena di situ banyak syarafnya. Kalau syarafnya dipegang, ya dia terasa enak. Terus dia membesar karena pembuluh darah. Kalau kita umur segitu, tapi anak saya paham sih. Jadi dan dia eh, dan itu sekali ngomong nggak langsung berhenti. Jadi memang akhirnya pengawasan kita sebagai orang tua harus ditingkatkan untuk mencegah anak mengeksplorasi memainkan alat kelaminnya di sekitar usia 4-5 tahun. Jadi di sini peran orang tua lagi adalah selalu mengawasi anak. Ini mengawasinya saya nulis baik dalam berelasi, maksudnya berelasi dengan teman karena kita khawatir ya tadi untuk kasus pelecehan seksual atau dalam menggunakan gadget, dan juga ketika kalau misalnya kita sudah tahu oh anak suka mengeksplorasi alat kelaminnya, itu kita berarti perlu lebih sering mengawasi anak bersama dengan anak, jangan sampai membiarkan anak sendiri, dialihkan perhatiannya. Terus ketika anak melakukan itu tidak perlu bereaksi berlebihan yang akhirnya membuat anak malah semakin sembunyi-sembunyi melakukan itu, karena kalau anak itu kan dia prinsipnya dia masih pleasure seeking, mencari kesenangan, cari yang enak, dia tahu oh itu enak. Kalau nggak boleh sebenarnya, jadi pada perkembangan moralnya itu dia belum paham betul. Jadi anak usia prasekolah itu dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Jadi selama pemberi hukumannya tidak terlihat, ya mungkin tetap dia kerjakan. Jadi belum terinternalisasi biarpun orang tuanya sudah memberitahu, sehingga orang tua harus terus mengawasi anak. Nah, terus lalu di sini peran orang tua juga adalah menyediakan fasilitas. Menyediakan fasilitas itu maksudnya ini bahkan sejak anak lahir. Jadi sebenarnya sex education itu sudah bisa dilakukan sejak anak lahir. Yang dilakukan oleh orang tua itu mengenalkan gender. Sejak anak lahir itu dia sudah diberi pakaian yang sesuai dengan gendernya. Anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Ada baju-baju yang sifatnya unisex, bisa laki-laki bisa perempuan. Misalnya kalau warnanya putih, kuning, hijau mungkin lebih netral. Tapi biasanya kalau udah pink, warnanya pink itu biasanya anak perempuan. Kalau diberikan ke anak laki-laki itu kurang baik. Atau biasanya warna biru itu untuk anak laki-laki, kalau birunya biru Ben-Hur ya, biru Ben-Hur. Atau kalau gambar bajunya alat transportasi, mobil, kereta, itu biasanya baju anak laki-laki. Kalau gambarnya bunga, gambar pita, itu biasanya baju anak perempuan. Dan sebaiknya orang tua memberikan pakaian itu sesuai dengan gender anak. Jangan sampai karena sayang misalnya kakaknya laki-laki nih, bajunya semuanya gambar mobil-mobilan, alat transportasi, itu pas lahir adiknya perempuan. Orang tuanya, sayang lah kalau beli lagi pakaiin aja. Atau misalnya tadinya kakaknya perempuan, bajunya serba pink, terus karena sayang dipakaikan ke adiknya. Itu secara tidak sadar, itu orang tua sudah memberikan identitas gender kepada anaknya sejak bayi. Dan ada ya, kalau saya waktu itu tetangga saya ada umurnya sama dengan anak saya, nggak 6 bulan lebih tua dari anak saya, udah lahir duluan. Anaknya laki-laki tapi sering pakai baju pink. Saya tanya kenapa pakai baju pink? Ya soalnya dapat warisan bajunya warna pink dari saudaranya, sayang kalau beli lagi. Mungkin kalau dilihat dari sisi ekonomi, orang tuanya berpikirnya anaknya belum paham ini, nggak apa-apa dikasih baju pink. Tapi sebenarnya anak itu biarpun dia belum paham, itu dia otaknya itu sudah merekam. Apa yang suka diberikan kepada dia sejak dia kecil itu dia merekam. Itu nanti sampai besar biasanya dia akan suka. Kalau pengalaman saya pribadi ya, saya pengalaman waktu kecil itu kayak misalnya saya pernah dibelikan tas tuh bentuknya kotak gitu, dan saya senang banget tuh sampai sekarang secara tidak sadar saya mencari tas itu modelnya begitu. Baru saya pikir kenapa tas saya kebanyakan bentuknya gini. Saya ingat-ingat,
oh waktu kecil kayaknya padahal umurnya berapa ya, baru 3 tahun mungkin. Saya dibelikan tas, bentuknya seperti itu, sampai sekarang tuh terbawa, saya suka yang seperti itu. Atau waktu kecil itu, saya seringnya dikasih baju warna pink. Itu terbawa, sampai sekarang suka warna pink gitu. Itu jadi, apa ya, suasana yang dibangun sejak anak bayi itu terekam di memori anak, dan itu secara tidak sadar akan masuk alam bawah sadarnya, nanti dia akan mencari yang seperti itu, preferensinya akan seperti itu. Oleh karena itu orang tua itu penting sejak kecil menyediakan pakaian, mainan itu yang sesuai dengan gender anak. Lalu juga menyediakan media belajar tadi. Media belajar itu maksudnya ini dalam konteks pendidikan seksual. Jadi kalau mau mengenalkan anaknya tentang tadi ya bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak, misalnya menggunakan, nanti saya jelaskan di slide berikutnya, ada media audiovisual atau misalnya dengan membacakan buku, itu bagian dari peran orang tua untuk menyediakannya juga. Nah, bagaimana memberikan pendidikan seksual kepada anak? Ini tadi pertama dengan praktik dan pembiasaan. Jadi di kehidupan sehari-hari itu ya dipraktikkan dan dibiasakan anak berperilaku sesuai dengan gendernya. Orang tua sebaiknya apa ya, memberikan pujian ketika anak berperilaku sesuai dengan gendernya. Jadi kalau misalnya anak banyak ya, kalau orang tua yang masih menganggap sepertinya lucu anak laki-laki yang kemayu, ketika anaknya berperilaku kemayu itu lingkungan malah menertawakan, lucu, katanya lucu. Itu tuh bisa menjadi penguatan pada anak, oh ternyata orang-orang suka loh kalau aku kebanci-bancian gitu, kalau aku kemayu. Itu tuh jangan sampai seperti itu. Jadi orang tua harus bisa membiasakan anak berperilaku sesuai gendernya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki ada yang kemayu atau anak perempuan ada yang tomboy, itu jangan malah ditertawai. Maksudnya orang tua lucu dia tertawa, tapi buat anak dia mikirnya, oh orang tua aku suka kalau aku begini. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi dia sudah dibiasakan sehari-hari, dan tadi terutama lewat modeling atau contoh dari orang tua. Lalu dengan materi audiovisual itu kalau dilihat nanti saya kasih link-linknya di YouTube, itu ada beberapa video yang bisa membantu kita untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada anak bagaimana mereka mengenal bagian tubuh, terus bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Itu ada video-videonya, karena anak itu kan lebih suka kalau medianya itu berupa video, ada ceritanya, ada gambarnya, ada lagunya gitu. Jadi kita cari media yang sesuai dengan naturalnya anak itu suka belajar bagaimana. Lalu membacakan buku. Nah, dengan buku juga itu daripada orang tua langsung ngomong langsung, itu lebih enak kalau membacakan buku yang membahas pendidikan seksual. Ini banyak, tapi saya kalau buku nggak bisa merekomendasikan judul yang mana karena saya belum pernah sampai lihat dalamnya gimana. Tapi kalau dilihat-lihat di toko buku sih dari judulnya banyak ya yang membahas ini. Di jam 10.59 waktu saya sudah habis ya. Ini ada beberapa contoh media audiovisual. Ini saya kasih linknya, nanti mungkin bisa diketik sama persis, nanti di-share ininya, PowerPoint-nya akan di-share. Nanti bisa dilihat contoh-contoh agar bunda-bunda punya referensi bagaimana sih memberitahu anak mengenal bagian tubuhnya, mengenal sentuhan dan yang boleh dan tidak boleh, terus bagaimana mencegah anak menjadi korban pelecehan seksual. Ini ada yang untuk anak perempuan karena akan lebih relate kalau misalnya anaknya perempuan dikasih videonya yang anak perempuan, yang laki-laki dikasih videonya yang laki-laki gitu. Ini ada, nanti bisa dilihat. Kesimpulan, penting untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak sejak dini, dan orang tua memiliki peranan penting dan bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan seksual kepada anaknya. Ini daftar pustakanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Reti atas materinya yang luar biasa.
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada ayah bunda yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar. Sambil menunggu untuk pertanyaan, nanti kami informasikan juga bahwa link yang tadi sudah ditampilkan oleh Bu Reti akan kami share melalui WhatsApp. Jadi ayah bunda yang ingin mencari referensi untuk memberikan informasi kepada anaknya mengenai pendidikan seksualitas, bisa cek di link-link yang nanti akan di-sharekan. Silakan ayah bunda yang ingin memberikan pertanyaan. Mungkin tidak hanya bertanya, barangkali ada yang bunda yang ingin bercerita tentang sharing tentang pengalaman pribadinya mengenai pendidikan seksual kepada anak juga bisa disampaikan. Nah, baik Bu Reti, sepertinya belum ada pertanyaan dari wali santri. Mungkin izin menyampaikan pertanyaan dari para guru seperti itu, Bu Reti. Untuk anak didik, peserta didik yang memang belum tuntas toilet trainingnya dan di sekolah masih harus dibantu oleh guru, itu bagaimana gitu? Baiknya sih orang tuanya menunggu nggak selama anaknya di sekolah. Tidak, Bu. Jadi ditinggal untuk orang. Terutama Kalau untuk yang usia 2 sampai 3 tahun. Kalau ya sebenarnya kalau orang tuanya menunggui, idealnya oleh orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya tidak menunggui, itu nanti ibunya bilang sama anaknya. Jadi hanya misalnya di sekolah usia anaknya memang baru 2-3 tahun, belum bisa membersihkan diri sendiri, nanti sebaiknya ibu dari anak tersebut bilang sama anaknya tapi di depan gurunya. Nanti kalau misalnya buang air kecil atau buang air besar yang akan nyebokinnya guru yang ini, dan gurunya jangan ganti-ganti, satu aja untuk anak itu, satu aja gurunya yang ini. Jadi anak melihat, oh ibu guru yang ini itu dipercaya oleh bundaku untuk nyebokin aku, untuk megang. Jadi dia juga, jadi ketika dia dipegang untuk kondisi darurat ya, dia dipegang kayak misalnya ke dokter pun kan mungkin ya, kalau sakitnya di areasi itu mungkin dokter perlu pegang, atau misalnya anak laki-laki kalau yang belum dihitan, nanti ini kalau dia tahu, oh setidaknya ada ibu saya ikut menemani melihat, atau oh ini ibu saya memang mempercayakan saya ke sini, jadi dia tahu bahwa dia tidak dipegang oleh sembarang orang yang tidak dipercaya gitu. Bahwa ini orang yang bisa dipercaya karena memang bundaku yang menitipkan aku kepada ibu guru gitu. Baik, terima kasih Bu Reti. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari Bunda Asya, yaitu bagaimana jika saudara sepupu tetapi beda gender tidur bersama, Bu? Ini usia berapa ya? Kalau aturannya dalam Islam, saya kok jadi lupa. Kalau 10 tahun itu harus sudah pisah selimut ya. Itu gender sama aja harus berbeda. Kalau sepupu itu kan nanti kalau sudah balik itu jadi bukan mahramnya, non mahram. Jadi sebaiknya dihindari. Sebaiknya dari kecil sebenarnya sebaiknya dihindari. Kalau masih kecil banget mungkin masih usia TK, balita, nggak apa-apa kalau beda selimut terus nggak terlalu dekat, tapi sebaiknya memang dihindari karena nanti mereka begitu balik itu jadi non mahram, boleh menikah. Khawatirnya jadi tidak tahu batasan pergaulan.
Jadi sebaiknya sih dihindari. Baik, terima kasih Bu Reti atas jawabannya. Mungkin dari Bunda Asya, apakah sudah terjawab? Iya, sepertinya Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu untuk materi parenting pada siang hari ini. Jazakillah khair, kami ucapkan kepada Bu Rati atas materinya yang luar biasa. Semoga tidak bosan-bosan untuk mengisi di TK SD Al-Mutakin, ya Ibu. Kami mohon maaf jika ada Sama-sama, wa kurang-kurangnya. antifa jazakumullah khairan. Dan Alhamdulillah semoga dikasih kesempatan untuk sharing di TK dan SD Al-Mutakin. Semoga bisa Alhamdulillah. bermanfaat dan saya juga mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal hingga akhir acara. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk memberikan pendidikan seksual terbaik untuk anak-anak kita. Baik, itu saja. Mari kita sempurnakan pada siang hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Iya, Bu Rati. Semuanya. Terima kasih Jazakumullah banyak. khairan. Wayakillah. Semoga yang musuh.